Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, subscribe. Aduh, rada gemuyu. Yang aduh, sekarang rada bisa ketawa. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah. Kemarin tepar habis diserang, aduh, tiga dukun santet, dan saya habis tepar minta tarung ulang kayak main sepak bola bedro, tarung ulang. Aduh, capek, sakit perut teh sampai nggak bisa makan, lemes. Tadi saya telepon salah satu Habib, saya minta didoakan, terus saya sudah dikasih air sama seorang Habib, dan alhamdulillah saya fit lagi, fit. Doanya aja sahabat, doanya. Ngomongnya lemes, beli ngecaprak bisa. Mungkin saya lemes gini, saya malam hari ini demi umat saya datangin dukun santet lagi, karena saya hari ini saya mengobati salah satu pasien itu disantet, dan saya terdeteksi ini orangnya ini, saya yakin ini. Jadi saya cuma bincang aja, bener beli gitu tuh. Terus dukun santet jangan nyakitin orang. Kasihan Pak, kasihan. Punten, harus takutlah sama Allah. Kan tidak ada orang kuat dan tidak ada orang hebat. Orang kuat adalah milik Allah, dan kuat adalah milik Allah, hebat adalah milik Allah. Ya, jadi biarpun orang sekuat apapun, kalau tanpa izin Allah susah. Jangan Pak, jangan ya, ilmu jangan buat untuk disombong-sombongin, untuk nyakitin orang, kasihan. Saya tiap hari aja lemas ngobatin banyak orang. Kadang banyak sekali yang kena santet gitu tuh, aduh, sampai saya tumbang. Tapi saya minta doanya saja, sahabat-sahabat semua. Saya minta didoakan, mudah-mudahan saya diberikan keselamatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin juga saya masih sesek, dan ini sesek ya. Beginilah kalau orang sudah benar-benar terjun untuk memberantas kemusyrikan itu, ya wes, nggak mati ya hidup kawan lah. Tapi insya Allah hidup matiku hanya milik Allah, dan saya tidak takut dengan siapa-siapa, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya niatnya adalah lillah, untuk membantu orang-orang yang terzolimi tentang sama dukun-dukun santet yang tidak bertanggung jawab. Jangan pernah nyakitin orang. Saya tiap hari nih orang ratusan datang nih tiap hari ke Padepokan, semua rata-rata pasti disantet orang. Aduh, salah takut. Cuman ini kan lebih parah ini, itu lancep di sini, nggak bisa napas, hampir mati. Saya lagi sakit, saya datangin aja. Jadi saya datangin, mohon doanya lah. Setiap hari ngobatin orang, saya malamnya saya nyari orang yang mencelakakinya. Aduh, terus yang penting sehat-sehat lah. Jadi mohon doakan saya, lemes, makanya ini malam-malam tidak ngecaprak biasa. Enggak lah, lemes. Jadi mohon doakan saya ya, doakan saya, sahabat-sahabat semua. Saya ini akan datang ini aja, yang penting untuk menyelamatkan nyawa orang, menyelamatkan nyawa sih, tapi milik Allah. Tapi kan kalau tidak disakitin orang kan tidak mungkin kelepak. Jadi gunakanlah ilmu untuk baik-baik, gunakan ilmu untuk baik. Semua adalah ilmu dari Allah semuanya ya. Udah, sholawat Nabi aja, sholawat Nabi. Mudah-mudahan saya diberikan kekuatan, kesehatan. Suaranya masih lemes, aduh, kurang tidur, kurang istirahat. Sampai istri aja komplain, komplain. Jadi begitu bangun tidur sudah nemuin orang-orang, menyembuhkan orang-orang dari segala macam penyakit. Terus sore sampai maghrib, sampai jam 8, terus malamnya live, ngobrol lagi malamnya, nolongin orang lagi, sampai istri komen, aduh, jarang dikekepi. Istri ngamuk-ngamuk, ini gimana sih, nggak ada waktu ini. Biarin deh, ampura ya mah, bunda ampura, terus lah. Yang penting bunda doakan saya saja, yang penting saya sehat, saya lillah karena Allah.
dan cek aja lah ketika saya ngobatin juga, bantu orang juga, saya nggak minta duit lah, enggak, biar orang ratusan saya obatin, saya minta duit enggak, saya mah lillah ikhlas karena Allah, saya tarif tuh harus sekian, ini enggak ada. Kalau ada yang minta terus di WA transport itu mah bohong, coba aja cek di Padepokan ya, orang yang datang minta enggak duit, enggak, saya mah lillah ikhlas, biarpun itu kan santet itu kan ngobatinnya kan lahir batin ya. Kalau saya yang jedak, saya yang kena, saya yang mati, tapi kan saya lillah, saya karena Allah. Sudah, jangan caprak lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat, istighfar, sholawat, istighfar, perbaiki sholat, wes ya, jangan ngecamblung. Nah tadi juga saya ngutus orang ke sini, bener enggak dicek orang ini, dia buka praktek dan ternyata benar, dan saya sudah janjian, saya pengen ngobrol-ngobrol saja, kenapa sih nyakitin orang, saya hanya mau bilang itu, kan biasanya orang itu yang nyantet itu tertutup, maka ini dia mau di live biar clear masalahnya, biar clear ya. Jadi bukan ini dikondisikan langka kondisikan kayak apa baik. Saya malilah ikhlas, belum umat ya, untuk saya punya ilmu juga dari Allah, dan saya membantu juga semua karena Allah ya. Harus ikutin saya lah, bincang-bincang itu sahabat, ini kebon sampai ngurusuk gitu. Nah sahabat, ini saya sudah berada di depan beliau. Pak, saya Ujang Bustomi. Saya pengen nanya Bapak dengan Bapak siapa? Saya Bapak Eki. Bapak sudah lama di Praktang. Tadi saya sudah janjian sama Bapak. Saya sudah bilang bahwa saya malam hari ini mau datang dan mau diliput live biar semua sahabat-sahabat juga tahu, dan biar bincang-bincang juga kita enak. Bapak itu sudah lama Pak praktek di dunia praktis ini, sudah lama Pak? Ya sekitar 17 tahunan. Oh 17 tahun. 17 tahun. Bapak benar banyak orang yang datang ke sini itu untuk nyantet dan untuk kekebalan, untuk apa, benar? Benar. Benar. Sudah banyak Pak orang yang disakitin sama Bapak, sudah banyak. Ya bisa dikatakan nggak terhitung. Nggak bisa dihitung dengan jari. Nah saya kesini, saya mau klarifikasi Pak. Ada salah satu orang yang lagi dibantu sama saya untuk diobatin. Nah muaranya itu berasal dari sini. Ya. Itu benar Pak? Siapa namanya? Ya pokoknya benar tidak. Kan orangnya lagi dibawa ke Padepokan, benar tidak? Benar. Kan. Ya maksudnya kan, saya kan di sini ketika Bapak ngomong benar kan, ketika nama sih saya nggak sebutkan, mungkin Bapak juga tahu. Yang pasti orangnya sakit dan hampir meninggal karena tidak bisa bernafas. Ya saya merasakan. Ya itu diapain Bapak, nggak usah. Ya istilahnya nggak usah nanya, lihat aja bukti. Apanya? Apa benar seperti ini? Ya makanya Bapak nggak usah kayak gitu-gitu. Itu maksud diapain sih Pak? Itu diapain gitu tuh? Ya istilahnya kan yang namanya saya, pekerjaan saya itu seperti itu. Pekerjaan gimana? Emang nggak ada pekerjaan lain apa Pak? Nggak ada. Saya dari kecil, saya sudah menggeluti dunia seperti ini. Nah Bapak dulu 17 tahun di dunia kayak gini. Sebelumnya itu Bapak jadi apa sih? Ya saya terus terang aja, setiap hari nggak pernah berada di pemukiman. Saya berada di luar, di candi, di hutan belantara. Ngapain aja itu Pak? Ya saya berkelana.
Apa aja yang saya makan di sana. Nah, itu Bapak dulu bergurunya di mana? Ya berguru, saya berguru di mana aja. Mau di Menes, mau di mana, saya samperin. Yang penting tujuan saya tercapai. Saya ingin menuntut ilmu seperti itu. Bapak sholat, Bapak sholat. Enggak, Kenapa nggak sholat? saya istilahnya itu bisa dikatakan di nomor dua kan. Yang saya geluti ini Oh, Bapak punya kekebalan gitu punya? ada, Punya kekebalan gitu. punya. Untuk kekebalan apa sih, Pak? Nih kalau nggak percaya. Itu biar apa itu kayak gitu, Pak? Ini biar katanya ditebas pakai golok, biar katanya dipukul, nggak ada yang namanya rasa sakit, nggak ada. Gitu. Iya, Terus emang kalau santet-santet gitu berapa lama itu meninggalnya, Pak? tergantung, Hmm. tergantung pembayaran. Pembayaran gimana, Pak? Pembayarannya mau yang cepat itu tergantung. Ada 1 juta, ada 2 juta, tergantung uang. Terus Permintaan cepat, uangnya gede. emang keluarga tahu Bapak punya kerjaan-kerjaan begini, keluarga Bapak tahu? Saya terus terang aja, yang dia tahu hanya istilahnya cuma minta, nggak tahu dia minta apa. Enggak, istri Bapak tahu, keluarga tahu Bapak punya kerjaan kayak gini itu tahu. Tahu, Lah, terus kenapa diam saja? ya orang dikasih makannya juga dari situ. Oh, enggak. Dikasih makan, dikasih apanya juga dari situ. Kalau saya nggak kerja seperti itu, mau makan apa? Emang nggak ada kerjaan lain atau kerjaan bisnis atau apa gitu? Yang namanya bisnis, pekerjaan seseorang itu harus disesuaikan dengan pengalaman. Saya punya pengalamannya seperti itu, kenapa nggak dijalankan? Saya bisnis itu bukan istilahnya tujuan saya. Tujuan saya dari kecil emang menuntut ilmu seperti itu, Pak. Emang ada kenangan apa sih sampai Bapak dendamnya, sampai Bapak terus menggeluti ilmu-ilmu seperti itu? Ada pengalaman apa sih, Pak? Dulu? Keluarga saya dulu, bahkan bapak saya juga matinya karena itu. Karena itu gimana? Nah, karena ilmu yang kayak begini. Hmm. Makanya saya geluti semua istilahnya. Saya yang minta seperti itu, saya jalani. Ya kan, walaupun Bapak ada pengalaman seperti itu, kan setidaknya Bapak mendoakan biar keluarga-keluarga Bapak dulu yang terdolimi juga kan tinggal didoakan saja biar husnul khotimah sama Allah. Ya itu makan bapak pekerjaan seperti. Kalau pekerjaan saya nggak seperti itu. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ya tapi kan nggak harus begitu, Pak. Kan walaupun hutang nyawa, Bapak ada pengalaman-pengalaman pahit, keluarga Bapak dibantai dengan santet. Tapi kenapa Bapak harus kerja seperti ini? Kan nggak baik juga, Pak. Yang nggak baik itu kata bapak. Bapak nggak pernah merasakan seperti itu. Keluarga bapak nggak ada yang mati kayak begitu. Ya saya juga kan ada pengalaman-pengalaman dulu seperti itu, Pak. Cuman kan saya tidak ada untuk dendam untuk menyakitin orang, tidak ada. Ya itu mah lain orang, lain pemikiran. Lain orang, lain pemikiran, lain orang, lain pengalaman. Emang taunya Bapak dukun santet itu kan saya ini dari informasi. Nah selain saya yang tahu itu banyak orang yang tahu atau emang publikasi atau emang Bapak naro-naro orang atau orang-orang tertentu yang datang diterima gimana, Pak? Yang datang diterima. Yang penting nama, alamat. Enggak, maksudnya taunya Bapak dukun santet itu orang-orang tuh dari siapa? Ya mungkin informasi dari mulut ke mulut. Bapak nggak takut nanti dimasa orang atau apa, dikeroyok orang karena Bapak dukun santet? Ya nggak bisa. Gimana? Nggak ada, sekarang zaman hukum. Yang namanya fakta nggak ada, nggak bakalan. Ya tapi kan ketika orang sudah otaknya wah ini nyantet, terus gimana nih? Kalau saya sama warga nih saya ngomong Bapak nyantet nih orang, terus gimana kalau digebukin masa? Yang nggak bisa. Semua di tahun 2020 ini ada hukum. Ada fakta, dia masuk. Kalau nggak ada fakta, yang diperlukan itu fakta. Oke nih Pak, secara hukum Bapak tidak terbukti, tapi kan Allah, Bapak kan tahu kan nanti kan hukuman di luar di akhirat akan lebih kejam, Pak. Iya, itu. Bapak nggak berpikir seperti itu? Iya, itu ilmu agama. Itu ilmu agama. Tapi kalau bagi saya, nggak. Oh begitu. Iya. Ya kan Bapak ada nggak sih terpikir saya tidak akanlah nyelakain lagi orang? Itu ada nggak berpikir seperti Nggak. itu? Kenapa? Pokoknya keluarga saya mati karena ilmu itu. Saya harus tuntut ilmu itu. Biar istilahnya saya bisa membalaskan dendam. Nah terus Bapak nih mau saya liput live itu kenapa ini Pak?
Ya istilahnya Bapak kan yang datang ke sini. Hmm. Katanya ada yang lagi diurus sama Bapak, minta pertolongannya Bapak. Hmm. Bapak datang ke sini. Sebenarnya tujuan Bapak tuh mau gimana? Ya kan saya kan Bapak udah. Nih, Ya. itu dulu dibayar berapa? Itu dibayar berapa? Dibayar 1 juta. Nah, oke, bayar 1 juta. Terus Bapak tega ketika 1 juta itu menyakitin orang sampai bertahun-tahun sakit. Ya. Tega, Bapak tega. Ya tega, yang namanya saya udah ngeliat uang, kenapa nggak tega? Udah gini aja, saya minta dibantu didoakan juga sama Bapak dan Ya. cabut santetnya. Nanti akan saya ganti 1 juta. Ya, saya lagi lemes Pak, lagi lemes. Saya nggak mau. Ya nggak bisa begitu, barangkali nih Bapak nih. Kelihatannya Bapak ini datang ke sini tuh bukan hanya tujuan seperti itu, tapi mau nantang juga kayaknya. Saya ke sini, saya klarifikasi yang itu saja. Ya, itu saja. Saya bayarin nih 1 juta. Saya bayarin 1 juta, oke nggak? Bisa dikeluarkan uangnya? Kalau oke saya pulang. Udah, saya usah nggak ada nantang-nantang, nggak ada. Ya, saya cuma itu aja. Ada uang, saya cabut. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada uang nggak, Saya bayar. Ya. coba lihat dulu uangnya. Waduh ya nanti dulu. Nih, hitung dulu. Saya hitung dulu. Nih saya lebih 50 nih. Saya lebih 50. Ya, Bisa nggak dicabutin? sekarang. Ya sekarang. Kelihatan kan sama Bapak udah cabut. Ya wes nanti saya cek. Nah itu boneka-boneka satunya lagi buat apa itu Pak? Ini buat penjagaan rumah. Menjaga rumah gimana? Penjagaan rumah barangkali ada yang mau garong, apa ada yang mau apa aja, bisa. Maksudnya itu untuk penjagaan garong itu gimana caranya Pak? Ya istilahnya dia bisa dikecoh. Kelihatannya ada orang, kelihatan di situ tuh ada penghuninya, padahal orang-orang semua pada tidur. Nah ini tuh rumah kosong untuk khusus praktek atau rumah Bapak di mana? Ya tempat tinggal saya di sini. Kan istri anak-anaknya di mana? Ada. Oh kalau orang praktek di sini. Kalau orang praktek di Ini sini. nggak takut dibakar orang ini? Ya enggak lah. Dibakar. Sekarang kan udah dibilangin dari tadi Pak. Ini zaman hukum. Jadi kalau ada istilahnya yang mau hukum orang itu nggak bisa main hakim sendiri Pak. Harus ada fakta. Faktanya apa? Buktinya apa? Nggak ada. Ya wis itu sih. Kan saya sudah ngomong ke Bapak nih. Saya tadi sudah dibantu dicabut dan dia bisa mengembalikan. Ya. Saya sudah selesai tugas saya nih. Sudah selesai. Ya. Ya saya sih hanya saran ke Bapak. Kalau bisa udah jangan begitu-begitu. Nggak usah menasihati saya Pak. Nasihatnya gimana? Maksud dan tujuan Bapak ke sini hanya untuk membayar agar orang yang di saat itu dicabut. Kenapa bertele-tele Bapak? Apanya? Ya bertele-tele. Sekarang udah dicabut, bayar udah dicabut. Kenapa bertanya seperti itu? Pengen menghentikan pekerjaan saya. Kan karena beberapa kali saya cabut hilang, masuk lagi cabut hilang. Kan Bapak nggak usah lah. Nggak usah begitu. Ini sudah nih clear nih. Ya. Ya. Kalau udah saya bayar, Bapak masuk lagi urusannya beda Ki. Siap. Siap. Ya urusannya beda. Ya. Kalau nanti sampai rumah lagi, ya, terus Bapak masih masukin lagi, nanti urusannya beda. Ya urusannya beda, maunya bagaimana? Maunya bagaimana? Wis enggak, wis sekarang masa ini tuh udah nyebut, udah nih, Iya. Ki. Saya tidak ada masalah nih. Iya. Tapi nanti ada orang lagi datang ke saya, berasal dari sini lagi, awas Ki. Ya. Siap. Hmm? Siap. Bapak maunya gimana aja siap. Oh ya wis, ini terima kasih nih. Bapak udah bantu saya, terima kasih. Iya. Saya hanya tadi ngomong ke Bapak, kalau bisa jangan nyantet-nyantet orang, kan nggak boleh. Ya jangan menasihati saya Pak. Oh ya wis kalau nggak Jangan boleh, menasihati saya. kan saya sudah ngomong. Saya nggak pernah mau dinasihatin sama orang. Iya kalau sudah dinasihatin nggak mau ya sudah. Iya. Nah tugasnya sudah selesai. Tinggal Bapak nanti bertanggung jawab sama Allah. Ya Iya. begitu saja. Ya udah gitu nih, pamit nih. Ya. Iya. Assalamualaikum nih. Udah terima kasih bincang-bincangnya nih.
sahabat itu saya sudah setelah tugas setelah saya emosi lah. Tapi mudah-mudahan sahabat, yang penting kita jangan pernah takut santet, takut setan belek apa belah. Yang penting tanamkan dalam hati kita keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampura doain saya lah, masih deg-deg sakit. Saya kalau lagi nggak sakit tetap kecek asli. Aduh, ketawa aja sakit sahabat. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.